Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Anissa Arfiani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris, serta teman-teman kelas PIAUA yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan berdiskusi mengenai materi pada chapter 7 dan 8 yang membahas tentang Road to Spirituality. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rafika Yulianti dengan NIM 2421044 beserta anggota saya yang pertama yaitu Mbak Aina Puspita Sari Dewi dengan NIM 2421032 dan Mbak Ella Fadila Mifahmi dengan NIM 2421036. Langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Aina. Kepada Mbak Aina, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Vika. Chapter 7, Road to Spirituality. The road Islam charts out for the pursuit of spiritual development of man in the context of the mundane life in this world that is. The first step in this direction is Iman, faith. The second step is of it, Ta'at, obedience. The third step is that of Taqwa, piety. And the last and the highest step is that of Ihsan, benediction. Who receives this step attains the highest pinnacle of spirituality and is nearest to God. This path of spiritual development is not meant for individuals only, but for the communities and nations as well. Islam are achieved in a perfect manner only when the whole community moves on this path and muttaqi and muhsin, pious and beneficence that comes into existence in this world. That is the acme of civilization, where virtue resides in society is subject. And vocabulary, mundane is keduniawian atau biasa. Conviction is action, finding something reality. Chalk out is draw the outline. Mundane is ordinary. Endeavor is effort. Profound is a very great. Vicissitudes is change in person. Squarely is directly. Subservient is giving much obedience. Disease is stop doing something. Financial is the highest point. Pious is a deep respect for God. Beneficent is a generous. Ranks is dominant rules. Subject is under control. Grammar use. Before is sebelum. After is setelah. During is selama. For is selama. While is ketika. Before terdiri dari 3 bagian, yaitu the first before preposition, rumus before plus noun or noun phrase, example or contoh, I'm always nervous before the exam. So the second before conjunction, rumus before plus subject plus verb. Example, I always have breakfast before I go to work. The third before plus ing, rumus before plus ing. Example, I always have breakfast before going to work.
Next, after terdiri dari 3 bagian, yaitu the first after preposition, rumus after plus noun or noun phrase. Example, we were tired after our visit to the museum. The second after conjunction, rumus after plus subject plus verb. Example, they went home after they did the shopping. And the last, after plus ing, rumus after plus ing. Example, after doing shopping, they went home. Okay, next. During memiliki makna selama atau pada. Kosakata during termasuk dalam preposition atau kata depan. Oleh karena itu diikuti oleh noun atau kata benda atau noun phrase. During dipakai untuk menunjukkan period of time atau waktu. Rumus during plus noun or noun phrase. Example, I stay at home during the rain. Next, for memiliki makna selama ketika diikuti oleh frasa yang menunjukkan keterangan waktu. For merupakan sebuah preposition atau kata depan. For digunakan untuk menyampaikan informasi durasi waktu untuk sesuatu yang sudah terjadi. For digunakan untuk menyampaikan informasi durasi waktu untuk sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Rumus for plus a period of time or periode waktu atau periode waktu. Example, the first for 2 weeks and he stay in the hospital for 2 weeks. While memiliki makna ketika, while digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan yang terjadi secara bersamaan, fungsinya sebagai penghubung atau konektor or conjunction, dua kalimat yang dijadikan satu. Format kalimat while plus past continuous, rumus while plus subject plus verb 1 plus ing. Example, we did not speak while we were eating. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ina atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ella. Kepada Mbak Ella, saya persilahkan. Ya, baik. Thank you for moderator atas waktunya. Sebelumnya introduce myself. Nama saya adalah Ella Fadilah Nur Fahmi dengan NIM 2421036. Okay, everyone. In this, I want to tell about chapter 8 is Road to Spirituality 2. Apa itu? Jadi adalah Road to Spirituality artinya jalan menuju bring someone into communication with good 5 times a day. And second is fasting or saum. Fasting which for a full month every year to train someone individually and the Muslim community as well in selfless time from the panch of hunger to seek the pleasure of God. And the third is zakat. Zakat, which develops the sense of monetary certificate and cooperation among Muslims. And the fourth is Hajj, or pilgrimage, which aims at fostering universal brotherhood of the faithful as the basic of worship of God. And the last is jihad.
Oke, jadi di sini yaitu penjelasannya. Yang pertama, intinya di sini yaitu sistem atau mekanisme kerohanian Islam yang bertumpu pada 5 landasan. Yang pertama yaitu, oke sebentar Mbak, saya menjelaskan yang pertama. Untuk yang pertama adalah sholat. Sholat itulah yang membawa seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan sholat 5 kali atau sholat 5 waktu. The first is prayer sholat. Dan yang kedua, the second is fasting sound. Fasting or sound, itu artinya puasa. Nah, yang kedua ini yaitu puasa yang dilakukan selama sebulan penuh setiap tahun untuk melatih seseorang secara individu dan umat Islam secara keseluruhan dalam menahan diri dari pedihnya rasa lapar untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian spiritualisme Islam yang kedua, yaitu yang ketiga, the third is zakat. Yang ketiga adalah zakat. Nah, zakat di sini maksudnya adalah bagaimana kita itu mengembangkan rasa pengorbanan moneter dan kerjasama di antara umat Islam. Dan yang keempat, Hajj or pilgrimage, itu artinya haji. Haji sendiri yaitu bertujuan untuk membina persaudaraan antara umat Islam atau umat beriman sebagai dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kelas is jihad. What is jihad? Nah, jadi jihad di sini sendiri yaitu mengerahkan diri semaksimal mungkin untuk menyebarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan semua rintangan di jalan Islam. Dan ini adalah jenis spiritualitas yang ingin ditumbuhkan oleh umat Islam. Oke, next selanjutnya. Okay. Next vocabulary. The first is revive or bring into existence. Kedua, elevation atau meninggikan, yaitu meninggikan. Congregation, kumpulan manusia. Remind, remember. Congregation, gathered together for religious worship. Destin, atau yaitu central. Seek, look for. Hinders, give something in return. Return, members of a group. Disseminate, to spread aid, to search or perform a duty. Okay, next. Okay, next slide is grammar used. Apa sih grammar yang digunakan? Jadi pada chapter ke-8 ini, kita menggunakan conditional sentence. What is conditional sentence? Conditional sentence adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi, seperti apa yang diharapkan. Nah, conditional sentence ini sering disebut kalimat pengandaian. Conditional sentence disebut juga dengan conditional clause atau if clause or if conditional. Nah, secara umum kalimat pengandaian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu main clause or induk kalimat and if clause or dependence clause atau anak kalimat. Letak main clause sendiri itu bisa di depan maupun di belakang if clause. Perbedaan letak ini tidak mempengaruhi arti ya. Nah, kemudian klausa utama itu dapat berdiri sendiri, sedangkan pada klausa if tidak dapat berdiri sendiri. Dalam bentuk kalimat kondisional ditandai dengan penggunaan kata if atau jika. Oke, next slide. Nah, berikutnya yaitu tentang ciri-ciri conditional sentence. Apa sih ciri-cirinya? Oke, conditional sentence pada umumnya yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, digunakannya kata if dalam anak kalimat atau subclause. Karena clause ini diawali oleh if, maka disebut sebagai if clause. Yang kedua, yaitu digunakannya modal auxiliary, yaitu seperti will, can, may, must, would, could, might, etc. pada pokok kalimat atau main clause. Oke, next slide.
Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis conditional sentence. Apa saja sih jenis-jenisnya? Jadi jenis-jenisnya itu ada 3 macam ya. Yang pertama, future conditional, kedua present conditional, yang ketiga adalah tentang past conditional. Baik, kita bahas dari yang future conditional. Nah, type yang pertama atau yang future conditional yaitu kalimat ini menggunakan kejadian yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dan memiliki kemungkinan untuk terjadi. Nah, pola kalimatnya sendiri yaitu if plus subject plus verb are present and as subject plus will plus verb one are future. Jadi kalimatnya yang pertama yaitu adalah bentuk if clause, anak kalimat, sedangkan kalimat yang kedua yaitu bentuk main clause atau induk kalimat. Nah, for example, if I have free time, I will go swimming. Jika saya punya waktu luang, saya akan pergi berenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu present conditional. Nah, kalimat ini menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi sekarang, tetapi tidak terjadi. Pola kalimatnya yaitu if plus subject plus verb to or where, subject plus verb one. Now, for example, if it rains tomorrow, I would sleep all day. Jika besok hujan, saya akan tidur sepanjang hari. Itu contoh yang kedua. Yang selanjutnya yaitu, next slide. Tipe yang ketiga adalah past conditional. Apa sih yang past conditional itu? Jadi kalimat ini menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi di waktu lampau, tetapi tidak terjadi. Dengan pola kalimat if plus subject plus had plus verb 3 and subject plus would have plus verb 3. Contohnya, for example, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Jika kamu ingin mengundang saya akan hadir di pesta. Baik, begitu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Thank you for all, everyone. Ya, terima kasih penjelasannya Mbak Ella. Yang selanjutnya yaitu simpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, simpulan untuk Road to Spirituality yang pertama. The road Islam talks out for the pursuit of spiritual development of man in the context of the mundane life in this world, that is iman or faith, taat or obedience, taqwa or pity, and ihsan or benediction. Grammar used is before, sebelum, after atau setelah, during atau selama, for or selama, and while ketika. Road to spirituality to the mechanism of spiritual training which Islam, that is with the spiritual system of Islam rests on 5 fundamental. That is, the first is prayer or salat, the second is fasting or saum, the third is zakat, the fourth is hajj or pilgrimage, the last is jihad. Grammar use is conditional sentence atau sering disebut kalimat pengandaian. Conditional sentence disebut juga dengan conditional clause atau if clause atau if conditional. Beberapa tipe conditional sentence yaitu tipe yang pertama future conditional, yang kedua present conditional, dan yang ketiga past conditional. Baik, sekiranya itu saja materi yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.